fight the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Ines Rahmawati, NIM 1705520157. Saya dari kelas B1 Akuntansi, yaitu mahasiswa dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai audit bank, yaitu dengan materi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Nah, dari materi tersebut itu merupakan salinan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 yang berisi tentang penetapan dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam OJK itu terdapat 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu menimbang, untuk yang kedua yaitu mengingat, dan untuk yang ketiga adalah menetapkan. Nah, untuk menimbang itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama, bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, maka itu diperlukan adanya sistem perbankan yang sehat. Kemudian yang B, yaitu bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank maka perlu diatasi secara dini. Kemudian yang C, yaitu bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Kemudian yang D, yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf A sampai dengan huruf C, yaitu perlunya menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum. Nah, untuk yang kedua yaitu mengingat, dan mengingat itu dibagi menjadi 5 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu mengenai tentang adanya perbankan atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 dengan nomor 31. Nah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Untuk yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Kemudian yang ketiga ada menetapkan, dan menetapkan itu berisi mengenai peraturan otoritas jasa keuangan tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum. Nah, untuk selanjutnya itu ada bab 1. Bab 1 itu membahas mengenai ketentuan umum, dan di bab 1 itu terdapat 9 poin. Untuk poin yang pertama yaitu adalah pasal 1. Pasal 1 itu membahas yang pertama ada bank. Bank adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu lembaga memimpin simpanan, yang selanjutnya disingkat dalam LPS atau Lembaga Peminjaman Simpanan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kemudian poin yang C atau yang ketiga yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat sebagai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu bank sistematik atau bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban. Untuk poin yang kelima yaitu bank penerima adalah
bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset atau kewajiban dari bank asal. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu pemegang saham. Pengendali baik bank yang selanjutnya disingkat sebagai PSP adalah badan hukum, orang, perseorangan, dan atau kelompok usaha. Kemudian untuk poin yang ketujuh adalah direksi. Kemudian untuk poin yang ke-8 Dewan Komisaris, dan untuk yang terakhir yaitu poin ke-9 adalah giro wajib minimum yang seharusnya disingkat sebagai GWM. Kemudian untuk pasal 2 yaitu membahas mengenai 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu status pengawasan bank ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk poin yang kedua yaitu status pengawasan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang terdiri dari 3 poin, yaitu poin 1 pengawasan normal, yang kedua pengawasan intensif, dan yang ketiga yaitu pengawasan khusus. Untuk pasal 3 yaitu menyangkut 2 poin. Untuk poin yang pertama adalah bank dalam pengawasan intensif yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian poin yang kedua yaitu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Bagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria. Untuk pasal 4 yaitu ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama yaitu bank dalam pengawasan intensif, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 yang ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Kemudian poin yang kedua yaitu jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan diperpanjang oleh OJK. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B atau huruf C disertai peningkatan tindakan pengawasan. Pasal 5 yaitu menyangkut 3 hal penting. Untuk yang pertama yaitu bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus, dan dalam hal ini bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal. Kemudian yang kedua yaitu bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu untuk jangka waktu paling lama selama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk bab 2 yaitu membahas mengenai bank selain bank sistemik. Pada bagian pertama yaitu menjelaskan mengenai bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan secara signifikan, yaitu terdapat pada pasal 6 yang mempunyai 2 hal yang terpenting. Hal yang pertama yaitu dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal, yaitu dinilai memiliki permasalahan secara signifikan. Kemudian hal yang kedua yaitu tata cara penyampaian rencana, tindak atau action plan, dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana untuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang mengacu pada ketentuan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yaitu pasal 8 terdapat 2 hal penting. Hal yang pertama yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan secara intensif wajib melaporkan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 9 yaitu membahas mengenai 2 hal penting. Untuk yang pertama yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Kemudian yang kedua yaitu dalam hal bank selain bank sistemik ditetapkan
dalam pengawasan intensif, karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B. Kemudian untuk pasal 10 yaitu bank selain bank sistemik yang menyampaikan rencana atau tindak atau action plan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak yang terkait dengan lengkap sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 9 ayat 1 huruf A dan huruf C paling lama 10 hari kerja. Pasal 10 membahas mengenai bank selain bank secara sistematik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan kepada daftar pihak terkait secara lengkap. Kemudian untuk pasal 11 yaitu menyangkut 3 hal penting. Untuk yang pertama yaitu rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf A. Kemudian yang kedua yaitu rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dievaluasi oleh OJK yang paling lama 5 hari kerja. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dalam hal rencana tindak atau action plan, bank sistematik wajib ditolak oleh OJK. Pasal 12 itu menyangkut 4 hal penting. Hal yang pertama yaitu bank selain bank sistematik dan atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan. Kemudian yang kedua yaitu rencana perbaikan permodalan. Yang ketiga ada rencana perbaikan permodalan. Dan yang keempat dalam hal ini rencana perbaikan permodalan. Kemudian untuk pasal 13 itu menyangkut 2 hal. Hal yang pertama yaitu bank selain bank secara sistematik wajib menyampaikan kepada OJK atas realisasi rencana tindak. Kemudian yang kedua yaitu realisasi rencana tindak. Pasal 14 yaitu mempunyai hal penting dibagi menjadi 2. Pasal 14 yaitu menyangkut 2 hal penting. Untuk yang pertama, bank selain bank sistematik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan sebagai bank selain bank sistematik yang tidak lagi berada dalam pengawasan insentif. Pada bagian ketiga yaitu merupakan bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus, yaitu diatur pada pasal 15 yang mempunyai 4 hal penting. Yang pertama, bank selain bank sistematik ditetapkan oleh OJK. Kemudian yang kedua, penetapan bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Kemudian yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistematik, yang keempat yaitu yang terakhir, pemberitahuan kepada bank selain bank sistematik. Pasal 16 yaitu mempunyai 2 hal penting. Hal penting yang pertama yaitu bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus, yaitu mampu menambahkan modal untuk memenuhi rasio KPMM. Untuk hal yang kedua yaitu penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi oleh bank selain bank sistematik dalam jangka waktu. Pasal 17 yaitu mempunyai 2 hal penting. Hal penting yang pertama, selain bank sistematik dalam pengawasan khusus, maka wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal yang kedua yaitu tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Pasal 18 yaitu membahas mengenai 2 hal penting. Selain tindakan yang pertama, selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Untuk hal yang kedua yaitu tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif
yang dinyatakan tetap berlaku. Pasal 19 itu mempunyai dua hal penting. Hal penting yang pertama yaitu selain bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua yaitu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyampaikan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 hari kerja. Pada pasal 20 itu mempunyai dua hal penting. Yang pertama, OJK membatasi kegiatan usaha tertentu kepada bank selain bank yang secara sistematik. Kemudian yang kedua, pembatasan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diberitahukan oleh OJK kepada bank selain bank sistematik dan LPS. Kemudian untuk pasal 21 itu menyangkut 3 hal. Hal yang pertama yaitu bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan. Untuk yang kedua yaitu pengumuman bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian yang ketiga, bank selain bank melakukan perbaikan sehingga memenuhi kriteria bank selain bank yang diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 22 yaitu mempunyai dua hal penting. Hal yang pertama yaitu bank selain bank secara sistematik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Kemudian yang kedua itu pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diwajibkan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan oleh kegiatan suatu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada pasal 23 yaitu membahas mengenai bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK yang tidak dapat disehatkan. Pasal 25 yaitu mempunyai dua hal penting. Yang pertama, bank selain bank secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS. Kemudian yang kedua, bank selain bank secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS, kecuali dari penetapan sebagai bank selain bank secara sistematik. Kemudian yang terakhir yaitu ada pasal 26 yaitu membahas mengenai dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank secara sistematik terhadap OJK. Selanjutnya untuk pembahasan bab 3 yaitu bank sistematik. Pada bagian pertama yaitu bank sistematik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan secara signifikan, dan itu diatur oleh pasal 27 dan mempunyai dua hal penting. Untuk hal yang pertama yaitu dalam hal bank sistematik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan yang secara signifikan. Untuk yang kedua yaitu tata cara penyampaian rencana tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank secara sistematik. Pasal 28 yaitu mempunyai dua hal penting. Hal yang pertama yaitu bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan secara intensif dan hal ini memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 3. Kemudian yang kedua yaitu bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diberitahukan secara tertulis oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 29 membahas mengenai dua hal penting. Hal yang pertama yaitu bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan secara intensif, dan itu wajib. Yang pertama itu menerapkan rencana aksi, yang kedua itu menyampaikan rencana tindak. Lalu kemudian hal penting yang kedua, bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan juga wajib menyampaikan daftar pihak kepada OJK.
Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak. Pasal 30 yaitu bank secara sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi atau recovery plan dan rencana tindak sebagai action plan, maka wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 2. Pasal 31 mempunyai dua hal penting. Yang pertama, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberikan penetapan bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Kemudian yang kedua, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, maka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pasal 32 yaitu ada tiga hal penting. Yang pertama, bank sistematik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif. Dalam hal ini, kondisi bank sistematik membaik dan tidak memenuhi kriteria bagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Untuk yang kedua, yaitu penetapan sebagai bank sistematik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif yang diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Yang ketiga, pemberitahuan penetapan sebagai pihak bank sistematik yang tidak lagi berada pada pengawasan secara intensif sebagaimana yang telah diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bagian ketiga yaitu bank sistematik dalam pengawasan khusus diatur oleh pasal 33 yang berbunyi bank sistematik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. Kemudian pasal 34 berbunyi bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangannya. Pasal 35 yaitu mengenai yang pertama, penetapan bank sistematik dalam pengawasan khusus yang diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada pihak sistematik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kepada bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank sistematik bagaimana dimaksud oleh pasal ayat 1. Pasal 36 membahas dua hal penting. Hal penting yang pertama, dalam hal ini bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan khusus bagaimana yang dimaksud oleh pasal 33. Kemudian yang kedua yaitu dalam rangka meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas. Pasal 37 menyangkut dua hal penting. Yang pertama berisikan bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban penentuan GWM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 38 yaitu bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 17 dan pasal 18. Pasal 38 yaitu mempunyai dua hal penting. Yang pertama, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat menjadi KSSK dalam hal bank sistematik dalam pengawasan khusus memenuhi kriterianya. Kemudian yang kedua yaitu OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank yang secara sistematik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria
yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian untuk bab 4 yaitu membahas mengenai ketentuan lain-lain yang diatur pada pasal 41, yaitu berbunyi penyampaian, laporan, dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada OJK dengan alamat yang pertama, Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah, atau kantor regional OJK di Jakarta. Bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian yang B, kantor regional atau kantor OJK setempat bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bab 5 yaitu membahas mengenai sanksi yang diatur oleh pasal 42. Nah, berikut saya akan menampilkan bank yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal-pasal di bawah ini. Bab 6 yaitu membahas mengenai ketentuan peralihan. Bab 6 yaitu membahas mengenai ketentuan peralihan yang diatur oleh pasal 43 yang berbunyi pada saat peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dalam jangka waktu bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan secara intensif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus yang tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan dan sebelumnya telah diatur oleh OJK tersebut. Yang terakhir yaitu bab 7, ketentuan penutup yang diatur oleh pasal 44 yang berbunyi dengan berlakunya peraturan OJK ini, maka yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/PPI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Kemudian yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PPI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut serta pengawasan bank umum secara konvensional. Kemudian pasal 45 yaitu berbunyi peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan dari pasal-pasal tersebut telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April tahun 2011 Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Mulyaman D. Haddad. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Arif Himawan, yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami, yaitu kelompok B1 Akuntansi Universitas Tigo Bank Unisbank Semarang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.